Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutadi Arifin dengan NIM 2402310066. Di sini saya akan menjelaskan implementasi modul 6 yang dimana disuruh buat program PHP yaitu RE. Di sini saya akan masuk ke programnya. Nah, dimana ini adalah program modul 6 RE itu yang dimana soalnya itu disuruh membuat RE asosiatif, kemudian lakukan semua fungsi pengurutan. Di sini saya akan menjelaskan RE asosiatif. Ini di sini ada HTML yang dimana ada array yang dimana titelnya soalnya yaitu nama yang ada di browsernya itu akan nampil soal 1 array asosiatif. Di sini adalah H2 soal 1 yang akan nampil di browsernya tampilan awal. Yang di sini ada data ini adalah array asosiatif yang dimana kalau array asosiatif itu harus ada key dan value-nya. Ini adalah key dan ini adalah value-nya. Ini key, value, key, value, key, value. Lanjut ke function. Di sini saya menggunakan function karena biar mudah untuk untuk pemanggilannya. Ini namanya fungsinya itu buat tabel inline karena saya menggunakan inline karena supaya tampilannya nanti tuh sejajar ke kanan, ke pinggir. Karena kalau ke bawah itu screenshotnya sulit, jadi sulit untuk di screenshot. Jadi saya memilih untuk ke pinggir. Di sini pakai CSS yang dimana display in block yang dimana itu akan menampilkan ke pinggir. Ininya ada margin date yang dimana itu adalah jaraknya nanti setiap artinya. Ini vertical dari top untuk biar sejajar, nggak ada batas ke bawah ke atas gitu, biar rapi gitu, rata, sejajar. Di sini aja H3 judul, ini judulnya ini nanti array awal, asot, kasot, dan karsot ini adalah judulnya. Kalau tidak pakai ini maka ini tidak akan tampil. Lanjut ke tabel. Di sini saya foldernya pakai folder 1, terus tabelnya 5 dan tabel isinya kosong. Di sini ada kolom pertama yaitu K dan TH. Kolom K dan value. Ini saya menggunakan TH karena biar bold. Di sini ada for yaitu perulangan dalam array yang dimana array ini SK sama dengan SV. Jadi SK adalah K-nya, SV ini adalah value-nya, dimana itu adalah yang akan terpilih itu tabel keduanya, kolom keduanya yaitu SK dan SV. Lanjut ke kegunaan ini ada 4 pengurutan, yaitu di sini ada atrod yang dimana ini gunanya untuk mengurutkan dari kecil dari kecil ke besar. Dan yang di sini ini kebalikannya, yaitu mengurutkan besar ke kecil. Yang di sini adalah mengurutkan A sampai Z. Sedangkan di sini adalah kebalikannya, Z ke A. Nah, di sini langsung ke programnya, ke prosesnya, yaitu di sini ada function. Saya memanggilnya function, yaitu nama functionnya itu buat tabel inline yang dimana tampilan awalnya itu berjudul array awal, dan di sini adalah judulnya untuk H3 ini awal. Di sini ada data yang ini itu panggilan awalnya, itu nanti yang akan tampil di browser itu tampilan aslinya. Terus password ini adalah mengurutkan dari kecil ke besar berdasarkan value.
Jadi ini menggunakan value. Jadi kalau menggunakan value berarti dari 20 80. Jadi terus sampai turun itu. Kalau berdasar kalau dari besar ke kecil itu kebalikannya. Ini langsung ke Chrome-nya. Udah Paragon dulu. Tidak itu Paragonnya, langsung run. Terus ini tadi buntutnya itu di sini. Ya Allah. Nah, di sini adalah tampilannya. Ini tampilannya, karena ini kalau pakai inline itu ke pinggir nanti. Kalau nggak pakai inline nanti itu ke bawah. Ini tampilannya itu value ascending. Ini kebalikannya. Karena itu yang dinilai dari value-nya. Karena yang dipanggil itu tadi value. Jadi urutannya ini menghitung dari informatika Andi 88 20 20. Ini ada ascending. Di sini ada keyword yang dimana ini adalah menghitung menghitung apa ya, angka alfabet A ke Z, dimana ascending itu dari besar ke kecil. Nah, dimana yang pakai K berarti yang K yang diproses itu jurusan, nama, nilai, umur. Karena J itu lebih kecil daripada yang ini dua-dua. Daripada yang ke bawah ini adalah kecil. Lanjut ke case descending, ini kebalikannya, yaitu umur duluan, nilai, nama, jurusan. Itu kebalikannya dari ascending. Lanjut ke soal nomor 2. Ini udah jelas. Langsung ke soal nomor 2. Di sini soal kedua disuruh membuat cari fungsi 5 array selain yang di atas. Di mana di atas adalah fungsi asosiatif ini, tapi yang akan tampil bukan ini sih. Masuk ke ini. Ini tampilan awalnya. Kalau tampil awalnya saya pasti menggunakan ini. Ini pakai 5 fungsi. Ini yang pertama menampilkan hanya ini tampilan pertama, ini 2, di sini 3, yang terakhir ini adalah 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban. Ini saya menggunakan function lagi karena biar mudah panggilannya. Langsung ke prosesnya itu ada judul, array, tipe, KW, cafe. Yang dimana ini saya seperti soal nomor 1 pakai n yang ke pinggir biar vertikal, biar apa ya, biar horizontal. Judulnya dengan bordel 1, langsung ke percabangan biar cepat. Di sini ada tipe sama dengan cafe. Yang dimana di sini kita tampilkan awal dulu. Ini data termasuk apa ya? Termasuk cafe. Karena termasuk. Kenapa? Karena di sini karena ini ada percabangan di mana ketika ini list kan. Di mana ketika di percabangan ini, ketika tipe itu memanggil semuanya yaitu K sama value, maka kondisi ini berhenti sampai sini, cukup sampai sini. Kalau semisalnya
tidak, kalau semisalnya manggil salah satunya, semisal manggil K atau folionya, maka di sini akan dilewati karena tidak memanggil AK dan V. Jadi berarti kondisinya itu false, ditulis. Jadi yang diproses akan yang di sini. Nih, langsung ke buat tabel awal. Ini data, ini termasuk kafe, ini karena ini tampilan awalnya. Ini langsung ke soal nomor 2. Nih, tampil awalnya. Terus yang kedua, ini. Yang kedua, ini termasuk apa ya? Ini termasuk list. Karena hanya memanggil satu nilai. Ini termasuk ini untuk reke. Ini fungsinya reke untuk memanggil satu nilai saja, itu memanggil k-nya. Di sini ini untuk memanggil value-nya. Itu ini termasuk list karena hanya memanggil satu nilai juga. Lanjut. Terus yang ini, kalau remerge itu gunanya untuk apa ya? Menampung kayak menambah re ke re lainnya gitu. Menambah itu dimana tampilnya itu nanti ini dulu, ini ditampilkan dulu, habis itu di bawahnya ini akan ada tampilan, yaitu tampilannya yaitu apa? Kelas. Nah, ini adalah contoh tambahannya, adalah kelas A. Nanti yang akan tampil di browser adalah kelas A. Nih, tuh. Kalau lanjut ke array yang ini yang keempat, yaitu flip. Flip ini termasuk kalau flip ini termasuk cafe di sini, kondisi yang sini. Kenapa? Karena gunanya flip ini apa ya? Menampilkan data. Nih, kalau flip itu gunanya itu untuk membalikkan. Nih, membalikkan oke dan folio. Di mana tadi kan yang tampil itu adalah mana ya? Folio dulu, K dulu baru folio. Karena kalau pakai flip itu dibalik, yaitu folio dulu baru K. Nih, mana ada? Nih, ini kan K dulu. Mana ini Andi adalah isi dari value. Jadi itu kebalik, yaitu Andi 20 informatika 88 asalnya di value, ini hasilnya di value pindah ke K. Dan yang value ini nama umur jurusan nilai pindah ke value, dan untuk yang K ini itu dibalik. Lanjut ke yang terakhir, yaitu tracer. Ini adalah mencari keberadaannya. Ini kan tracer itu mana ya? Mencari keadaan data. Ini keadaan kalau Andi itu ya. Ini adalah value. Ini mencari keadaannya, itu Andi itu berada di K yang mana gitu. Kalau semisal ini diubah ke apa ya? Ke 20 misalnya, maka yang akan tampil ini di browser yaitu nanti 20 berarti umur. Kalau misalnya informatika
informatika. Maka di sini akan tampil adalah jurusan. Nah, ini langsung tuh jurusan. Yes. Dan di sini yang akan tampil di sini umur, karena yang dimana 20 itu kayaknya yaitu umur, karena di sini saya mencari Andi. Di sini cukup tinggal Andi aja. Andi tuh, kalau di sini tampilannya itu Andi. Kok error? Oh, kenapa agak tampil? Karena ini enggak sesuai, karena A-nya itu besar. Nah kan, jadi harus sesuai. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, yang dimana disuruh buatlah skrip untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dari 10 sampai berapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 menggunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Langsung. Di sini nih menghitung bilangan ganjil, yaitu namanya apa ya, yang akan tampil di bosen, dan ini tampilan awalnya yaitu hitung bilangan ganjil. Ini saya menggunakan function yaitu dengan nama isi ganjil dengan nama yang berisi $n, dimana $n itu modulus, yaitu bilangan modulus, yaitu 2 tidak sama dengan 0. Langsung ke perulangan. Di sini $i ini dipanggil $i ini sama dengan variabel i ini sama dengan 10, dimana apakah 10 itu lebih kecil daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jika true maka ditambahkan. Di sini ada percabangan, dimana i ini kan tadi 10. Di sini dikondisikan dulu apakah ini ganjil atau tidak. Karena 10 itu bukan ganjil, yaitu genap, maka langsung ke kondisi yang kedua. Sebelum di kondisi kedua yaitu ditambahkan dulu. Jadi di sini ketika ini ditambahkan, saat ini kan asalnya jumlah ini asalnya isinya 0, bermula dari 0. Jadi kalau mau lewati ke kondisi berikutnya yaitu 10 ditambah 1. Dan ini jadi di sini ini akan menjumlah berapa jumlah ganjilnya gitu nanti, semisal berapa yang akan dilewati. Nah, ini jumlah ganjil 11 apa? Jadi 10 itu 11, maka di sini adalah true, maka program akan berarti ke sini. Habis itu akan tampil itu nih 11, 12. Jadi kalau di total keseluruhan itu jumlah bilangan ganjil itu adalah 600. Berapa ini? Adalah 600. Berapa ini? 61723. Tidak tahu itu berapa. Karena di sini kenapa ini enggak tampil semuanya? Karena saya cuman maksimal tampilnya itu 450. Kenapa kok 450? Kok bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu? Karena kalau saya menggunakan, kalau ditampilkan semuanya, maka di situ tidak akan muat terusnya, jadi sulit untuk di screenshotnya. Mana ada? Nih.
jadi banyak ke bawah. Jadi saya cuman ambil 450 biar gampang screenshotnya. Yang penting ini adalah tampilannya, itu bilangan kunci pertama dari total 61. Jadi total keseluruhan jumlah ini 1 2 3 4 5 5. Jadi jumlah keseluruhan ini kan itu jumlah, kan di sini itu di jumlah. Jadi jumlah ini hasilnya keseluruhan tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa wa'u muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.